Jadi Nabi menahan. Berarti sabar artinya adalah menahan. Sabar kah? Nabi kan anak tahan kah? Tahan. Jagur itu sedengan jeder, sabar, tahan diri. Ndak jangan jagur dengan Malik. Jadi sabar itu nahan. Ya, milih sili sabar ya berarti tahan silina, ndak sugul silina. Ya ran sabar. Sabar artinya apa? Menahan. Apa yang kita tahan? Menahan diri dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Sabar itu menahan diri dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Sabar itu tahan diri akan ndak nesili itu isi Allah. Sehingga tahan lisan akhirnya nesili itu isi Allah gara-gara kita melepas lisan ini. Tahan badan akhirnya bare gara-gara tengoluang badan berbuat semili-milina sili ini itu isi Allah. Tahan hati endah aki hati niki ndak nejangkan sili ya isi Allah. Berarti 3 hal kita tahan ini. Tahan lisan sehingga pas saat mau musibah ndak nejangkan sugul hal-hal yang dimurkai Allah dari lisan ini. Misal lu dengan mau musibah tiba-tiba nyumpak nyenak ya. Ya misalkan kedantukan, misal musibah ringan kedantukan naik ngenu. Dengan sindina sabar kan sumpakna batu ino. Dia dengan oke, arah dengan oke. Sang di bawah dua nanti, kedantukan misalnya tembok nu sumpah, padahal neurong kedantukan jadi tetap langin kedantukan padahal. Nah tahan lisan, ndak nejangkan nyumpah, ndak nejangkan sili, itulah sabar. Dengan kadang-kadang nemu musibah pelentongan HP nung jeder. Nah tahan badan ini. Jangan dia melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah, itulah sabar. Tahan hati enda, tahan hati. Dan jangan sili hati nu. Ya, mau yang musibah, ndak nejangkan protes. Ya Allah kan aku kena deui neh ngempeng pacungku salat, pacungku ngaji, bagus hubunganku ke tetangga kan ke aku mau musibah ngempeng no je din wah salat din wah ngaji din wah be mau musibah ngempeng dalam hati no. Berarti ini hati no yang ngelepasnya ini dengan si sabar tahan hati no. Mulai hati no membisikkan hal-hal yang enggak tahan ya. Ini sudah takdir dari Allah, pihaknya rida hati no. Nah ini sabar. Sabar, tahan. Apa yang kita tahan? Tahan lisan. Tidak nejangkan sugul ucapan yang mendatangkan murka Allah. Tahan awak. Tidak nejangkan awak niki mendatangkan murka Allah. Tahan hati. Tidak jangkan hati niki mendatangkan murka Allah. Niki aran sabar. Berarti Nabi arti sabar nengke berarti nih. Nabi arti sabar menahan, tahan diri. Ino sabar. Ya, sehingga nengke mau temu kepeng semiliar tahan diri ngene, dende terima ya. Sila terima dan bersyukur. Lagu nengke mun sadi itu kepeng semiliar, terus batur teh sadina kepeng 2 miliar. Perlu sabar atau ndek ini? Perlu sabar atau ndek? Sabar itu akhirnya pada semiliar luwe ini luwe masya Allah. Lagu gara-gara batur tersadik 2 miliar sili itu kan aku semiliar kan padahal luwe geti wah ini dia dengan oke payu lupa itu bersyukur semiliar ini sadiknya kepeng isi dan 100.000 bahagia itu lagu setui sadiknya karoblah yu
Kira-kira sili atau ndak itu ini? Sili, terlupa itu bersyukur si satu siu ini. Mun ngene gambarannya bercocok ruannya tersabar ruannya. Terima apa adanya jadinya. La ilaha illallah, ini manusia ini padahal luah-luwi nikmat di dirina lalu gara-gara kita batur ya luwian sekedi lengan apa si bedui ini ya ini no gara-gara ini urang yang bersyukur ini manusia akhirnya payu bersabar dia payu padahal nikmat mauna lagu sabar ya harusnya dia apa harusnya bersyukur menemui nikmat. Taib, dalam bab ini luwe tulisangannya terdalil isi Al-Imam An-Nawawi menunjukkan wajibnya sabar, kemudian menunjukkan pahala besarnya pahala orang yang bersabar. Terus tulisangannya terdalil-dalil contoh-contoh bagaimana sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana sabarnya keluarga-keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makin bagaimana sabarnya para sahabat beliau. Nah, nengke kita baca sebuah hadis tentang sebuah kejadian terjadi pada sahabiyah, sahabat wanita. Niki dituliskan kita hadis dari Anas. Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa an Anas radhiyallahu anhu qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin. Sopo jelo Nabi sallallahu alaihi wasallam liwat ya liwat li sopo kubur. Liwat li sopo Nabi kubur. Tiba-tiba beliau mendapati bimra'atin tabki. Ada seorang wanita menangis di sana. Menangis di kuburan itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita itu, ittaqillaha wasbiri. Hai fulanah, bertakwalah kepada Allah. Ndak dengeni, ndak nangis. Wasbiri, dan bersabarlah engkau, sabar. Dengan Nina nangis di atas kubur, berarti ya nangis ngumbe ini, ya nangis tebilin merari kini, ya nangis ngumbe kira-kira ini, nah nangisin dengan si mati, ya si mati lek kubur ini, berarti ya mau musibah atau ndek mau musibah. Dilihat dia menangis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Niki ucapan ittaqillah niki biasanya keluar untuk mengingkari kemungkaran. Keluar untuk mengingkari kemungkaran. Berarti si perempuan ini ada kemungkaran yang dia lakukan. Makanya Nabi kita mengatakan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wasbiri, dan bersabarlah engkau kepada Allah. Faqalat, maka wanita ini mengatakan ilaika anni. Ituan tono, ngana bahasa antiten. Pergilah engkau, menjauhlah engkau ngana sini ini. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau ini tidak merasakan musibah yang sedang menimpa saya. Walam ta'rifhu, sini niki mengatakan demikian karena dia tidak tahu yang menegur dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ena tahu ino Rasul sallallahu alaihi wasallam beninera ni gin ngenang no. Tapi karena dia tidak tahu yang menegur dia itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jamak yang ngenang menjauhlah engkau, ituan tono. Ya, dia deman ngerasa musibah yang menimpa saya ini. Faqila laha, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi, maka seseorang berkata kepada dia,
wahai fulanah innahu nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai fulanah ino sinaguri daino nabi no sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal itu langsung kaget dia, astaga, langsung kaget dia. Seolah-olah lebih besar lagi musibah dia yang ini daripada musibah kematian dia itu. Kaget ya Malik. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini langsung datang ke pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ke rumahnya. Falam tajid indahu bawabin. Dan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada penjaga pintu. Dalam arti ini nara penjaga, karena kan dia ini presiden di kota Madinah, pemimpin kaum muslimin itu. Walaupun demikian kedudukannya lebalena ndek nara penjaga, sehingga siapapun yang butuh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mudah bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munita negara gen bedit kan presiden. Ini terbedit langsung enggak mungkin suwe itu. Ya mimpi darwane. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam ndek narak penjaga. Faqalat, maka perempuan ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam a'rifuka ya Rasulullah. Diku tahu munino ide ngone ino ngene sini ini. Diku nau ide ngone kenangku ndek nide ngone sinaguri teh ino. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu terdapat pada tabrakan pertama. Nabi kan ada tabrakan pertama, li awal tabrakan musibah ini tono tauna sabar ini. Li saat temu musibah le tono jama tauna siaran sabar. Mun setahun 2 tahun apa tagin sabar be dana gawe ini. Lagu saat terjadi musibah di detik itu, di sanalah dibutuhkan yang namanya sabar. Sesungguhnya sabar itu berada di as-sadmah, di tabrakan yang pertama tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Di riwayat yang lain dikatakan, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, tabki ala sabiyyin laha. Dia menangis di atas kuburan, menangisi bayinya yang baru meninggal. Bayi karena kode ya baru meninggal kuburan ya dan dia merasa sangat Nabi terpukul dengan berpisahnya dia dengan anaknya tersebut. Nah niki hadis niki tulisanna tesi Al Imam An-Nawawi di sini rahimahullahu taala bercerita tentang wanita yang anaknya meninggal. Ya, karena kode kejadian teman-teman ngumpak yang tiba-tiba meninggal. Begitu meninggal dikuburkan, setelah dikuburkan masih dia terpukul dengan kematian anaknya. Ya, dan dia akhirnya menangis di kuburannya tersebut. Nabi kita mengatakan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Dan ngonek kita bilang bahwasanya ucapan ini, kalimat ini untuk mengingkari napi kemungkaran. Kemungkaran tene yaitu menangis di atas kuburan. Nangis ya, meratap bahasa Indonesia. Bahasa Sasak apa bahasa Sasak ini? Ngaru ngenteng deh. Ngaru apa ada sambungannya sekali itu? Ngaru ngaru rentang. Ngaru apa? Ngaru rentang. Ngaru ngintang, ngaru ngintang. Ngaru yang ngenun. Ini arana meratap. Ya, bahasa sederhananya menangis sambil mengeluarkan suara. Mun sekedar menangis meneteskan air mata tanpa ada suara, ini tidak mengapa. Lihat hadis sebelumnya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam saat meninggal cucunya dari Zainab. Ya, Zainab niki anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab punya anak. Nah, anak niki meninggal dia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat sakaratul maut apa ratuluna ya le pukangna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iwana ya si Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melihatnya sedang sakaratul maut kanak ini. Sakitannya babaya ini. Ya, yang kasaran sakaratul maut ndek hanya dengan toa gin ngerasa sakit babaya pun ini ya sakitan. Kesakitan babaya ini. Melihat cucunya kesakitan, nangis ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketuanya terus isi sahabat, ya Rasulullah, ya aimata apa ini? Beliau mengatakan ini adalah rahmat, kasih sayang. Ya, sesungguhnya Allah mengasihi hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Sesungguhnya Allah gin asik kita hambana si berdua rasa asik. Jadi mau sekedar nangis meneteskan air mata tidak mengapa. Ini justru bagus. Lagu si jari masalah amun nangis sambil mengeluarkan suara. Ya, ngaruh apa ngene? Ngaruh ngintang. Kadang-kadang arah agolnya terus. Ya, ini terlarang. Nah, si wanita ini yang dia lakukan di kuburan itu. Dia menangis meratapi anaknya yang sudah meninggal. Makanya Nabi mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Nabi arti sabar ngone tahan. Sehingga isbiri, tahan diri, tahan. Ini nangis, yaitu dengan menahan diri. Sugul imata, ya, lagu ndak jangan sugul suara. Ndak jangan mantok-mantok kubur misal. Ya, makanya beliau mengatakan bertakwalah kepada Allah, jangan meratap, dan bersabarlah. Wanita ini mengatakan, pergilah engkau, fa innaka lam tusab bi musibati. Pergilah engkau karena engkau tidak ditimpa oleh musibah yang sedang menimpaku. Karena dia tidak tahu yang menegur dia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu si negur dia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka enggak mungkin dia akan mengatakan demikian. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi teniki sallallahu alaihi wasallam nara ciri khas khususnya kan. Dari segi pengawalan, dari segi pakaian, pada wahai marak silain. Nang kita mun presiden gin liwat ngumbi yang kena pok pondongnya kira-kira bersih seminggu sebelumnya bersih. Terus pengawal karena luar biasa, pengawal julumudi kiri kanan, sang helikopter le atas endah ruana. Sehingga tahu orang presidennya lewat. Amun Nabi itu jende sallallahu alaihi wasallam. Dan ini beliau bersama pembantunya yaitu Anas bin Malik. Pembantunya kencana. Ya. Tidak ada ciri khas pakaian juga sama seperti yang lain. Sehingga dengan sindik mengenal dia ngono bendena tahu kalau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tahu ya. Termasuk sinina niki, dia tahu ya. Kemudian dia mengatakan engkau tidak ditimpa dengan musibah seperti saya ini. Ene tahu ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti dia tidak akan mengatakan demikian. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dia ini manusia paling mulia. Nah, manusia serena mulia, serelue musibahna. Serena mulia, serelue musibahna. Angka manusia si paling luwe musibahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengan lahir wah dinara mana wah. Ndekna suwe meninggal malik inana. Sehingga dia diasuh oleh kakeknya. Ndekna suwe meninggal kakeknya, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pamannya juga miskin, pamannya Abu Thalib.
Ya, kemudian dia berjualan, macam-macam. Dalam masa besarnya terjadi banyak kejadian ya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia sudah besar, meninggal pamannya Abu Talib, meninggal istrinya Khadijah. Mau ya pitu anak. Si pitu ini enam anak meninggal semuanya di masa hidupnya. 6 anaknya meninggal. 5 sen hidup. Kita pira ninggal anak ini. Mungkin dinara sehat walafiat, alhamdulillah. Beliau pitu anaknya, 6 meninggal enggak seke hidup. Yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Mesa-mesanya hidup. Fatimah meninggal setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain si 6 meninggal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik dalam berdakwah dia dilempar, pas salat tuluangna yuk temprot unta, macam-macam. Penderitaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang demikian, seseorang semakin dia mulia, maka semakin banyak musibahnya. Angka para salafus soleh mun sehat wal afiat doang khawatir yang kita diri ini. Khawatir ya. Iyalah, kan dia harap musibahku ini ngene khawatir ya. Kan aku sehat-sehat doang ngene khawatir ya. Karena mereka tahu orang yang mulia itu yang banyak musibahnya. Ganeng kita ini sekube musibah ini. Denara ngentung bekau nyawanya ini berarti. Ya, balagu mudah-mudahan tetap bersyukur ke. Sehingga nikmat yang ada niki bisa berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sabar. Karena beliau bersabar. Dengan mau musibah terus sabar ya, gina bahagia kita abis. Ya, lagu mana putus asa gina seri sengsara. Kebahagiaan oleh hati tu ni deh, oleh hati. Ya, terasa lega, tenang hati nu. Kapan dia bisa seperti itu? Kalau dia bersabar di saat mau musibah. Sebaliknya dah luik dengan berdua harta mau harta lagu dia nak bahagia. Mau kepeng 10 juta lagu gombas pada saat ini dia nak bahagia. Padahal mau kepeng ini. Kenapa demikian? Karena dia tidak bersyukur. Dia nak bersyukur. Harusnya mau kepeng bersyukur kita, maka kita bahagia ini. Bahagia. Luwe dengan bahkan 100 juta mau lagu darah bepel hati gombas. Yang dia mau apa-apa, kenapa? Karena dia tidak bersyukur. Dengan beriman pas dah mau nikmat dia bersyukur, tidak dia sombong, tidak dia membanggakan diri, itu yang menjadikan mereka bahagia. Sebagaimana orang beriman di saat mau musibah dia bersabar, itulah yang menjadikan dia berbahagia. Angka Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia paling luwih musibahna, lagu beliau manusia yang paling berbahagia. Karena ini karena setiap musibah yang menimpa dia sikapi dengan cara bersabar. Alhamdulillah. Kemudian fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wanita ini datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin, dan beliau tidak mendapati tukang jaga di rumahnya. Langsung bau ya badait kanca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka wanita ini mengatakan, lam a'rifka ya Rasulullah, dek tiang nau ide ngone kenan tiang dek nide ngone ino. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sabar itu pada tabrakan pertama, hentakan pertama dari musibah. Ya, detik temu musibah ino tono siaran sabar. Maksudnya tentunya di sini adalah sabar yang sempurna itu. Sabar si paling atas itu, yang dinamakan dengan sabrun jamil. Nabi arana sabrun jamil.
sabar yang paling indah, yaitu orang yang mampu bersabar di detik pertama mendapatkan musibah. La qadarallah, misal gempa, hancur langsung balik no. Di saat ini langsung ya sabar, inilah dia yang namanya sabrun jamil, sabar yang sempurna. Lagu nengka hancur balik no, tono to neng ngamuk ngese, misalnya selapu lanjak ne, selapu pelentong ne, suwe dengan ngenti ya, tinduk ya, mimpi yang guna malik si balik na hancur, uras ya ngamuk ya malik, sebulan baru nejerak ngamuk mah dia sabar ini aja. Setelah sebulan pun nang ku sabar nang ngenengan. Mun nang yang guna pun dia sabar aran ini. Ya, ini wah ndarak tadah aran ini. Mau tidak mau dia akan sabar kalau sudah 1 bulan. Lagu tene sabar yang dia maksud itu sabrun jamil niki adalah begitu detik pertama dia dapat musibah, di sana dia bersabar. Nah, itulah yang dinamakan dengan sabrun jamil, sabar yang paling indah. Nah, kita mungkin ambil beberapa faedah dari hadis niki, tulis sangangna itu faedah niki isi Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullahu taala. Beliau mengatakan di sini fiqhul hadis. Fikih dalam hadis ini pertama, ada musabri yunafi at-taqwa. Tidak bersabar ini bisa meniadakan ketakwaan. Tidak bersabar ini meniadakan nabi ketakwaan. Karena takwa ini kan wajib ini. Wajib atau tidak bertakwa? Wajib. Begitu kita tidak sabar berarti kita tidak bertakwa. Berarti kurang pahala, kena dosa. Orang yang beriman wajib bersabar. Ini menunjukkan dengan si beriman wajib bersabar. Mau musibah sabar. Begitu sugul dengan lisan nyumpak itu ngono. Mun marah ini sabar atau ndak aran ini? Ndak sabar, nyumpak ya, mu atau ndak dosa? Mu atau ndak dosa? Dosa mu. Kan karena mu dosa karena dia tidak bersabar. Mun sabar dia nagin nyumpak. Ya. Mau ya musibah, HP le juluna pelentongangna HP nang jeder. Ini sabar atau tidak namanya ini? Ndek sabar. Mau atau ndek dosa? Dosa. Mau atau ndek? Mau ya dosa. Kenapa? Karena dia tidak bersabar. Nah, jadi orang yang tidak sabar itu bisa meniadakan ketakwaan, sehingga kena yelek dosa. Yang keampun Nabi enta berbahasa ngone, ittaqillah, ngene. Bertakwalah engkau kepada Allah. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena si wanita ini melakukan kemungkaran. Apa kemungkaran yang dia lakukan? Itu dia meratapi anaknya yang sudah meninggal. Dan meratap niki meniadakan kesabaran. Ndek na sabar berarti ndek na bertakwa. Ampun suruh ya bertakwalah. Itu dindik malik nangis dan bersabarlah. Paham ide ini? Paham ide? Alhamdulillah. Jadi dengan si ndek na sabar berarti ndek na bertakwa. Faedah yang kedua, as-sabru alladhi yuhmadu alaihi sahibuhu maka inda mufaja'atil musibah. Sabar yang pelakunya itu dipuji adalah sabar yang terjadi di awal musibah. Sabar yang terjadi di awal musibah. Le detik pertama musibah orang kata ngone. Saya sabar le detik pertama musibah, inilah sabar yang terpuji. Ya, bi khilafi ma ba'da dzalik fa innahu idza talatil ayyam waqa'a as-suluwu tab'an. Berbeda dia dengan orang yang bersabar setelah sekian hari. Karena bersabar setelah sekian hari ini dia bisa terjadi dengan sendirinya, ngene.
dengan sendirinya orang itu akan sabar kalau sudah sekian hari. Bahkan dikatakan oleh sebagian salaf, imma antasbira sabral kirami wa imma antaslu suluwal bahaimi. Imma engkau bersabar sabarnya orang yang mulia, atau engkau bersabar seperti sabarnya hewan. Mumbekeun sabarnya hewan. Hewan di saat kita pukul langsung yang belitik tuh no, dia dengan oke, belitik ya apa rana berari yang lagu suwe tenang ya Malik, karena tenang Malik karena lupa wah pantokan singone, lupa pantokan singone, itulah sabarnya apa hewan. Nah manusia nengke menemu musibah, saat nemu musibah belitik yang sili ya. Terus suwe baru na sabar, bepede sabar na marak sabar hewan nino. Lagu sabar dengan beriman, saat pecutan pertama tetap ya nahan diri. Nah ini dengan si beriman. Inilah sabar orang yang mulia. Nengke itu ngumbe ini sabar mulia apa sabar hewan itu ini. Bang kita diri suka. Ya begitu dikatakan ya, bahwasanya imma engkau ini bersabar sabarnya orang mulia, atau bersabar sabarnya hewan. Sabarnya hewan pantok nengke belitik ya, jemak be tenang ya Malik. Karena tenang Malik lupa soalnya pantokan sirubin. Adapun orang yang mulia, di saat dia mendapatkan musibah, di saat itu langsung dia tenang ya. Itulah dia sabarnya orang yang mulia. Jadi sabar yang dipuji itu adalah sabar yang terjadi di awal musibah. Ini faedah kedua. Faedah ketelu, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rifquhu bil jahil. Hadis ini menunjukkan ketawadhuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu luar biasa. Le saat ya rakyatna bengenteng rakyatna ngenang nyedi tono ngenang. Ya, dan beliau tawadhu, tetap menyedi. Dia langsung aku Nabi ni ndak macam-macam dia ngenang. Ya, kaswan bi Nabi salah tu apa dia ngenang. Langsung ya lalu, karena tahu sini ini kejangkana mau musibah, tawadhu dia pergi dia. Warifquhu, dan beliau lembut kepada si wanita ini. Kenapa? Bil jahil, karena si wanita ini sedang tidak tahu. Si wanita ini dia sedang tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu kalau yang ngomong ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau berbuat lembut kepada si wanita ini. Dia menjakan hardiknya dan lain sebagainya. Padahal di sini beliau mengingkari kemungkaran tene. Ittaqillah, dalam arti dendek nangis, bersabarlah. Ya mengingkari kemungkaran tene. Lagu justru suruh nyedi, lalu tono. Dan Nabi tetap ya lalu. Kenapa demikian? Sebagai berbuat lembut kepada si wanita. Ndek gara-gara ya Nabi berkuasa terus semile-mile tipak sini ini ndek. Ngono engkuna beliau lembut bilinna yang ngono. Dan pada akhirnya nanti dia yang perempuan ini yang minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bisa ambil faedah juga bahwasanya dakwah itu tujuannya iblagh, menyampaikan itu tujuan dakwah, bukan izalatul batil, bukan menghilangkan kebatilan, bukan. Tujuannya apa? Menyampaikan bahwasanya perbuatan ini adalah batil. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan jangan menangis. Ini beliau menyampaikan perbuatan batil, ini gawe ya. Lagu nengke ternyata kebatilan ini tidak bisa hilang.
tetap arak. Apakah gara-gara tetap arak terus Nabi itu bersikeras ingin menghilangkannya? Ende bilinnya si Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena tugas beliau sudah selesai, sekedar menyampaikan kalau perbuatannya ini apa? Batil. Ilang atau ende ino bareh kemudian itu urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas dai menyampaikan. Ya sehingga sekarang ini tugas kita nyampaian, ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat sampean lah terus. Ilang atau ende bakah laun Allah ya ilang. Tujuan kita Nabi sampaikan. Jadi dakwah itu enggak mesti sampai hilang, sampai teoket jamak ngono pun berhasil dakwah ende, karena dakwah itu tujuannya apa? Menyampaikan. Ya, bukan menghilangkan. Ya, izalatul batil niki biarkan niki tugas Allah Subhanahu wa taala. Jelas niki? Kemudian yang keempat, mulazamatul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Hendaklah senantiasa. Apa dan senantiasa ini? Selalu, terus menerus, berkelanjutan. Ndak ada petuk. Marabasan dengan ndak ada angat-angatain manuk, ngana-ngana kan? Ya, lagu terus berkelanjutan, terus amar ma'ruf dan nahi mungkar sampai piran, sampai temati amar ma'ruf nahi mungkar ini. Karena berdakwah kewajiban kita sampai kita mati, terus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lagu ingat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwah harus dengan bijak dan harus dengan nasihat yang baik. Tidak gara-gara misalkan ingin amar ma'ruf nahi mungkar terus semilih-milih dengan cara yang bebas, tidak. Ya, berdakwah niki juga ada aturannya. Beniki ya 5 faedah atau 4 faedah yang bisa kita baca dari hadis ini. Tentunya banyak sekali faedah yang terdapat dalam hadis ini, tapi kita cukupkan dengan 4 faedah niki, dan mudah-mudahan niki menjadikan kita paham ya secara garis besar apa yang terkandung dalam hadis niki. Munara si kurang jelas bebau bareh teketuanang setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta azan dulu sila. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah
Asma qama mahmudan ila jawat. Arake dia menjelas. Tuah sila. Kadang ini Ustaz, dari satu sisi sabar itu, misalnya kehilangan harta sabar. Lalu oleh sisi lain ada agak sensitif tidak, itu sabar. Mungkin berasa itu. Sisi lain sabar itu. Terus? Ketika ada musibah kehilangan harta, mampu tidak sabar. Terus di hal selain kalau kita kehilangan anak, jangan baru, terus tak kelemahan misalnya. Ya. Mungkin berasa ini. Terus kedua, Ustaz. Ya. Kedua, ketika tahu musibah, hendaklah sampai bahasa kasar atau melakukan kemungkaran. Cuma kerana penyeritaan, apa yang termasuk sabar? La ilaha illallah. Nggih. Si pertama, dari sebagian musibah ini kita bersabar. Lagu di sebagian musibah si lain no kita bau sabar. Contoh misalkan kehilangan kepeng, bau kita bersabar. Lagu misalkan kenakalan anak, misal dia bau sabar, tonom baletem boleh belak tedang. Ya ngumbi yang guna ini. Tentu ya, le saat bersabar, tono tawa mau pahala. Ya, begitu mau musibah terus ndek bersabar, urang kita mau pahala tono. Bahkan kita bisa mendapatkan dosa di sana. Ya, bisa mendapatkan dosa karena tidak bersabar. Hilang kepeng no. Ini kan kesempatan temu pahala ini. Maka kita bersabar, mau itu pahala. Terus nengke si kedua, mau musibah malik berupa kanakno tele. Ya parana belitik doang kanakno. Apalagi mun mama subhanallah. Ya mama misal ngono kejang kena rajin bisa-bisa HP intine pupukna sia ngono. Temang WC macam-macam kejang kena aktif kah. Sili itu terus gara-gara apa karena tempel yakte yang ngono. Ngumbe yang kuna, maka musibah le si anak ini tono dia temu pahala, lagu justru kita mendapatkan dosa tono. Kenapa sapi-sapi sih? Sangka nabu sapi-sapi, ini nol jari na pahala, ngonek mu kita pahala, nengkata nemu kita dosa, nol jari na malik pakpo malik ini. Pahala na hilang, dosa na hilang pahala soal pakpo jari na. Ya, karena memang anak misalkan ya tele, apalagi anak mama memang mulai lincahan ya. Karena karena lebih lincah anak mama, karena dia lebih cerdas anak mama sebenarnya. Karena dia akan lebih cerdas, maka akal ini nih apa ran, utak ini ya seriluwe gin nyambung di utak ini. Seriluwe bagi nyambung li utakna seriluwe pergerakan ke anak no. Begitu depan tok ya ngulu ke anak no sambungan ngulu ya indah urung yang nyambung. Karena urung yang nyambung payu urung yang cerdas kanak. Hilang kecerdasannya. Ini ilmu bebea ini. Sehingga angka dengan usia 0 sampai usia 7 tahun ini memang bebea mama terutama gena liar. Nguluang ya liar, tapi dibimbing. Tidak ada bala ya nguluang. Misalkan liar dengan cara bau pau dengan, ini baru bimbing dendek bau pau dengan. Lagu mulai balik misal HP tiba-tiba tono bait malik HP no, tiba-tiba aparan geruman saut ketok-ketik kumpulang malik geruman. Ya karena nguluang ya aparana lincah karena memang itu yang dia butuhkan. Dia saat pantok ya ngulu ya. Ngulu sambungan otak, urung cerdas. Yang kampung Lombok niki kurangan kecerdasan, soalnya tinggal temantok kanak teh nih. Ya apalagi terus otaknya pantok temalik, la ilaha illallah, mahal padahal ini mahal. Yang kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bala ini temantok muka, wala tadribil wajha, ini pantok muka. Karena pertama di sini tempat kemuliaan, si kedua tene tahu hal paling berharga oleh manusia. Nabi hal paling berharga oleh manusia
Ini akalnya ini paling berharga nih. Menuah hilang ini, hilang hajin manusia, hilang lah. Iya, makanya dijaga sekali nih. Tidak jangan sede ini. Di antara caranya, dia jangan pantok ya. Apalagi di usia perkembangan 0 sampai 7 tahun. Dah jangan ganggu ini. Ya, intinya menelincah ke anak ngono, ya, arahkan dia, jangan di stop kelincahannya. Biarin sudah lagu arahang ya. Sehingga pergerakannya itu positif. Dah jangan gara-gara ngone, dia sabar, payu akhirnya landang deh yang ngono. Selain itu mau dosa gara-gara ngelandang ya, laun kita nyesal dah laun karena gara-gara itu akhirnya kecerdasannya berkurang. Angka sabar, hilang kepeng, sabar, mau itu pahala. Tele ke anak no, bukan sabar, mau itu pahala. Jelas ya, wallahu taala a'lam. Si kedua, apa kedua kan terlupa ngone? Musibah sampai pulang. Oh iya, mau musibah bersabar ya. Lagu cerita yang neli dengan ngombe angku ini baine dia sabararan. Kenapa lisannya tidak ditahan? Kenjeng ngenteng ngone saran sabar, tahan lisan, tahan badan, tahan hati. Le antara bentuk menahan lisan yaitu jangan curhatkan Allah. Angkun teh nyerita yang musibah teh tipak batur berarti itu nyurhatang Allah ini. Kita harusnya curhat kepada Allah, bukan mencurhatkan Allah. Lalu musibahku nangkai neh ngenteng dari batur teh. Kepengku hilang, seninaku dia nemeli mati, anakku bejadinya ngene-ngene. Kan semuanya ini takdir dari Allah ini. Cerita yang tertipak dengan berarti seolah-olah kita mencurhatkan Allah. Allahnya adaku musibah ngene-ngene lelah aku sina. Ngene seolah-olah yang ngene. Padahal seharusnya Allah taning mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat aning manusia, bau ke manusia ini gin ngerubah kondisi teh. Bau dia na bau. Tapi begitu kita curhat kepada Allah, mampu ke Allah merubah kondisi teh? Mampu gati. Kan darah manfaatnya curhati pa manusia. Apalagi si tercurhatang no Allah curhatang teh ne. Maka angkun teh simbada dengan musibah teh ini bentuk ketidaksabaran. Hilang sabar no. Sehingga salah berarti pertanyaan ngone, wah sabar itu lagu cerita yang ketipak dengan ngenteng baangkun teh si cerita tipak dengan ini berarti ndek teh sabar. Dia deman sabar berarti. Ya deman sabar karena lisano ndek denahan dia. Oleh karenanya ndek cerita yang tentang Allah lagu sila bercerita tipak Allah. Ndak curhatan Allah lagu sila curhat tipe Allah Subhanahu wa taala terutama di sepertiga malam terakhir. Jelas sudah, wallahu taala a'lam. Nggih, sila. Beda antara bertobat dengan sabar sih waktu biasa sebelum-sebelumnya kadang-kadang kita bersabar lah dengan musibah. Iya. Jadi mungkin cara kita bertobat dengan musibah. Ya, ngombe cara untuk bertobat dari ketidaksabaran kita dulu. Kalau ketidaksabaran kita ini berefek ke orang lain, ya, misalkan gara-gara dia sabar, tempel yak senina teh misal, tendang ta anak teh misal, ya, maka selain kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sila tengendeng maaf tipa siwah tesakitin. Kalau ketidaksabaran kita ini berkaitan berhubungan dengan orang lain, gara-gara dia tersabar sumpah dengan misal, ya, maka silakah tengendeng maaf tipa dengan si tersumpah ini, ya, gara-gara dia tersabar kerantik dengan, ya, maka silakan minta maaf. Lagu mundenara hubungan kenca dengan lain. Ya atene dia sabar, gundah gulana atene terus mengeluh dia kan aku leka padahal pacungku sholat kena atene. Berarti ini kan tidak ada mudarat kepada orang lain.
maka cukup dia istighfar, minta ampunan kepada Allah. Karena ndik sabar berarti kan dosa ini, ya berarti dosa ini, maka harus dengan bertobat. Ngandeng ampunan tipe Allah Subhanahu wa taala. Lagu menarak ketidaksabaran ini berkaitan dengan manusia, maka minta maaf ke manusia tersebut. Jelas tidak? Wallahu taala a'lam. Biar ini niki ya, sabar ini mudah pembahasan ini ngamalang ya karena mudah-mudahan kakak tengendeng tipe Allah. Apalagi Allah berfirman, wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kalian bersabar melainkan dengan izin Allah. Angkat tengendeng tipe Allah, mudah-mudahan nesade itu sabar ini. Ya, nesade itu kemampuan untuk bersabar. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bedian niki yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Ya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.